Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa tanda ya. Di sini 4 tanda istri mulai main hati. Nah, ini tentunya adalah hal yang tidak kita inginkan begitu kita berjumpa dengan calon pasangan kita. Tentunya tadinya sudah sama sekali tidak pernah berpikir bahwa istri kita atau pasangan kita atau suami kita bakalan terjadi main hati di tengah perjalanan rumah tangga kita. Nah, sahabat Kang Kumis, sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda selalu mendapatkan info dan update terbaru bersama Kang Kumis tentunya, dan di channel Kang Kumis pastinya. Nah, teman-teman, memang kita sedikit banyak memang harus mulai memahami setelah kita betul-betul masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga dan menjadi pasangan resmi ya, terikat dalam tali yang sakral. Paling tidak kita harus memahami hal-hal yang penting, artinya hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga kita. Memang nggak ada salahnya kita harus saling memahami. Artinya ketika pasangan kita saling memahami hal-hal yang dapat merusak kehidupan rumah tangga kita, tentunya mereka atau Anda berdua bisa menyikapi dengan baik setiap permasalahan yang hadir di tengah rumah tangga kita. Nah, di sini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri istri mulai main hati. Nah, apa saja tandanya? Yaitu tiba-tiba pasangan kita, siapapun itu, baik terjadi sama suami maupun istri, tiba-tiba memiliki kesibukan baru yang tidak didiskusikan dengan pasangan. Nah, ini biasanya ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, sebagai suami istri yang baik tentunya akan selalu mendiskusikan apapun ya permasalahan yang bakal ada di tengah kehidupan rumah tangganya. Artinya apalagi itu hal karir ya, yang tentunya kita semua ingin selalu hidup bahagia berdampingan dengan pasangan kita. Nah, namun ketika pasangan kita tiba-tiba menutup diri ya tentang aktivitas atau kesibukan baru yang tidak didiskusikan terlebih dahulu. Nah, ini tentunya adalah menimbulkan kecurigaan. Namun ketika memang misalnya kesibukan baru tersebut Anda tanya dan jawabannya masuk akal dan bisa dibuktikan, itu bukan berarti memang pasangan Anda berselingkuh, tidak. Nah, mungkin karena pasangan Anda belum sempat mendiskusikan kesibukan-kesibukan di luar rumah. Ini. Lalu yang kedua, jika tiba-tiba pasangan Anda menolak diajak hubungan suami istri. Nah, ini tentunya di sini ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Boleh istri menolak ajakan suami atau sebaliknya. Namun hal itu tentunya bisa ditunjukkan dengan alasan-alasan yang jelas. Karena di sini kembali seorang wanita punya kebiasaan ya yang tidak mungkin bisa dilewatkan, yaitu adanya datang bulan. Nah, ini tentunya adalah ketika istri menolak tentunya dengan alasan dan bukti yang jelas. Nah, sebagai suami yang baik tentunya menyadari hal itu, karena itu sudah menjadi kodrat daripada seorang wanita. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah mungkin ketika pasangan Anda sedang tidak enak badan atau kecapean. Nah, ini juga kita sebagai pasangan harus memahami kondisi dan situasi saat itu. Nah, namun selebihnya tentunya ketika penolakan-penolakan tersebut tidak bisa dibuktikan dan tidak dengan alasan yang jelas, sepatutnya Anda tanya lebih dalam lagi apa maksud penolakan tersebut. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, pasangan mulai tidak jujur. Artinya tidak jujur itu banyak hal, ya. Biasanya ketika main hati ini tentunya ini biasanya banyak terjadi ketika seorang istri yang lebih sudah bisa mencari uang sendiri. Ya, atau memang antara suami istri masing-masing sama-sama bekerja. Ini ketika tiba-tiba mereka tidak memberitahukan situasi keuangan ya,
atau tidak transparan dengan hal tersebut, ini juga dimungkinkan jangan-jangan uang tersebut digunakan dengan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Artinya bukan untuk kepentingan keluarga, namun untuk kepentingan orang-orang tertentu. Ini keterbukaan ini juga sangat-sangat menunjang ya. Ketika itu sudah mulai bohong atau sudah mulai ditutupi, ini kan hanya contoh kecil. Nah, belum lagi hal-hal lain yang mungkin sebelumnya sudah Anda ketahui, namun secara tiba-tiba ke depannya dia tidak transparan. Artinya Anda tidak mengetahui lagi lah kegiatan-kegiatan yang biasanya justru pasangan Anda lebih dulu memberitahu tentang aktivitasnya, ya. Namun tiba-tiba tidak lagi memberitahu. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana cara menanyakan hal tersebut kepada pasangan? Sekali lagi, cari waktu dan saat yang tepat agar tidak timbul buruk sangka. Biasanya ketika seorang betul-betul melakukan apa yang kita khawatirkan, biasanya dia akan lebih keras dalam menjawab. Akan memberikan keyakinan yang berlebihan. Justru dengan keyakinan yang, cara meyakinkan yang berlebihan, itu perlu kita waspadai. Yang keempat, itu apabila tiba-tiba pasangan Anda memang memiliki akun baru, atau memang yang jelas dia lebih aktif ya di media sosial, yang tadinya melihat media sosial itu hanya ala kadarnya. Apalagi ketika memang ditambah lagi dia memiliki akun kencan untuk kepentingan pribadi. Ini perlu dipertanyakan ya. Apabila memang Anda bisa memergoki hal tersebut, nggak ada salahnya Anda tanya baik-baik dengan pasangan Anda. Karena di sini kembali lagi sering sekali saya katakan bahwa kebahagiaan kita melibatkan banyak orang. Ya, jadi ketika kita susah, orang lain juga mungkin ikut susah yang masih berkaitan dengan lingkaran keluarga Anda. Nah, karena saya yakin ketika kita merasa bahagia dengan pasangan kita, anak-anak kita juga akan terlihat lebih bahagia. Melihat kedua orang tuanya bahagia, saya yakin mereka akan merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, teman-teman, itu hanyalah beberapa gambaran yang mungkin jika memang Anda menganggap bahwa Anda perlu tahu, silahkan ya. Tapi jika menganggap bahwa Anda memang sudah memiliki pengalaman yang cukup dan Anda tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Jika mungkin ada yang bermanfaat, gunakan yang bermanfaat. Jika lebih banyak yang tidak bermanfaat, maka saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya selalu berdoa untuk Anda semua, sahabat Kang Kumis, semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.